Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi bersama saya di channel Sonatala. Kali ini saya akan membuat tutorial pengisian aplikasi penerimaan peserta didik baru tahun 2022. Nah, di sini aplikasi saya sudah siapkan. Mari kita buka aplikasinya. Nah, ini aplikasi sementara loading ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah aplikasinya, sedang melakukan koneksi, sedang mencoba membuka database. Database berhasil dibuka. Ini tampilan username dengan password. Kita kasih masuk username-nya. Admin, kemudian password. Nah, kalau di sini password dengan username-nya sudah pas, maka kita masuk, kita login. Sukses ya, selamat datang di aplikasi pendaftaran peserta didik baru. Kita klik OK. Selamat datang di aplikasi pendaftaran peserta didik baru. Oke, ini adalah tampilan dari tabel ketika kita menginput identitas peserta didik baru. Dan di sini ada jumlah siswa, jumlah laki-laki, kemudian jumlah perempuan, jumlah OAP, kemudian jumlah non-OAP. Nah, untuk jumlah OAP ini karena sekolah saya itu mayoritasnya adalah orang asli Papua, maka saya kategorikan ada jumlah orang asli Papua dengan jumlah non asli Papua. Nah, untuk penginputannya kita buka. Untuk menu yang pertama kita akan melihat di sini Bapak Ibu. Nah, di sini tampilan menu utamanya di sini kita lihat jumlah pendaftaran siswa secara keseluruhan. Jadi di sini ada 5 item. Yang pertama jumlah untuk semua siswa, itu dari kategori non orang asli Papua dengan orang asli Papua. Ada jumlah laki-lakinya, kemudian ada jumlah perempuannya. Nah, untuk di bagian bawah di sini ada identitas sekolah. Nah, identitas sekolah di sini ada nama sekolah, kemudian status sekolah, kemudian nomor pokok sekolah nasional ditambah dengan nama atau Bapak Ibu kepala sekolah. Nah, kita input yang pertama, kita ke setting untuk menginput identitas sekolah. Nah, ini adalah penginputan identitas sekolah yang pertama. Karena saya mengajar di Sekolah Menengah Agama Katolik Negeri Kero, maka saya tulis di sini SMAK Negeri Kero. Oke. Karena status sekolah kita sudah negeri, maka di sini statusnya adalah negeri. Kemudian NPSN di sini 69815375. Kemudian nama kepala sekolah di sini atas nama Bapak Hermanus Meantupen SAG MPD ya. Kemudian kita input identitas sekolah di sini ya. Oke, selamat, input data sekolah berhasil. Congratulations, school data input was successful. Oke, coba kita lihat identitas sekolah di menu utama tadi. Nah, nanti akan muncul di sini ya Bapak Ibu. Nama sekolah SMAK Negeri Kerong, statusnya negeri, nomor pokok sekolah nasional, kemudian nama kepala sekolahnya. Nah, kemudian yang berikut kita input daftar calon peserta didik. Kita klik di sini. Nah, akan munculnya seperti ini Bapak Ibu. Yang pertama ada 2 kategori di sini, ada OAP dengan non OAP. Misalnya kita menginput
identitas calon peserta didik dari non-OAP. Kita klik di sini non-OAP. Misal namanya adalah, kita kasih masuk ya. Ya. Kemudian NIS. Nah, untuk NIS-nya di sini adalah terhitung ulang di sekolah yang akan dia tuju. Misalnya dari SMP dia lanjut ke SMA, maka NIS yang baru. Misalnya di tahun 2021 penerimaan peserta didik baru, misalnya NIS yang paling terakhir adalah 401 misalnya. Maka untuk calon peserta didik baru ketika dia mendaftar di sekolah kita, maka akan dia mendapat NIK selanjutnya yaitu 402. Kemudian nomor induk siswa nasionalnya itu dari SMP ya Bapak Ibu, karena dia itu terinput mulai dari SD, SMP, SMA sama. Misalnya di sini adalah 00567423. Dan tempat di sini adalah tempat lahir dari calon peserta didik baru. Misalnya di sini adalah dia lahir di Koyaskanto misalnya ya. Kemudian kita ambil foto orang yang mendaftar ini, peserta didik baru maksudnya ya Bapak Ibu. Misalnya fotonya kita simpan di picture. Kemudian di sini. Ini misalnya orangnya, misalnya saja ya Bapak Ibu. Oke. Kemudian tanggal, misalnya dia lahir tanggal 3 bulan, misalnya bulan Juli, misalnya tahun 2008 misalnya. Ya. Kemudian jenis kelaminnya adalah laki-laki, kemudian agamanya adalah Katolik, kemudian status keluarganya adalah anak kandung, kemudian anak pertama misalnya. Nah, ketika identitasnya semua sudah terisi, maka kita bisa pindah ke berikutnya. Nah, ketika ada identitasnya kita lupa, misalnya di tanggal lahir ataupun tempat lahirnya, dia tidak akan masuk ke format yang baru. Karena ini sudah lengkap, maka kita next. Nah, misalnya di sini identitas di sini misalnya alamat lengkapnya ya. Alamat lengkapnya misalnya dia di Koyaskanto. Kecamatan dia misalnya Muaratami. Kemudian kota Jayapura. Saya ketikkan saja ya kota Jayapura, karena untuk di Papua ada Kabupaten Jayapura dengan kota Jayapura. Provinsi Papua. Asal sekolah misalnya SMP Negeri 8 ya. Misalnya terima di SMA berarti kelas 10. Nomor HP-nya saya sembarang isi ya Bapak Ibu, 1267454 kemudian 6612 misalnya ya. Oke. Kemudian identitas orang tua yang pertama ayah, misalnya di sini Yakobus Nuho Dawan. Nah, untuk nicknya di sini saya sembarang isi ya Bapak Ibu, 9171 0348 0808 0011. Misalnya pekerjaannya adalah petani. Dan di sini tahun lahirnya kita isi saja, tahun lahirnya 1973 ya. Kemudian nama ibu misalnya Kristina Rari Beda.
Untuk NIK-nya di sini kita sembarang isi ya, 9171 02 54 00001139. Misalnya pekerjaannya seorang ibu adalah ibu rumah tangga, IRT. Nah, misalnya kita langsung kirimkan, misalnya Selamat input data siswa Brasil. ya. Nah, di sini identitas siswa sudah terinput di tabel yang sudah kita siapkan tadi. Nah, oke. Dan di sini baru satu yang mendaftar, yaitu jenis kelaminnya laki-laki, kategorinya adalah orang asli Papua, OAP ya di sini. Oke. Nah, bagaimana ketika identitas siswa atau data peserta didik baru ini kita mau print? Dan kita masuk ke menu utama, masuk ke data pencarian peserta didik baru. Ya, di sini kita cari namanya Ferdianus. Kemudian ada opsi carinya di sini, kita klik cari. Nah, akan muncul nama yang tadi, kategori OAP, kemudian nama lengkap di sini ada, kemudian NIS yang baru di SMA, kemudian NISN, nomor induk siswa nasional, kemudian tanggal lahir, nama orang tua tadi, nama ayah, kemudian dengan nama ibu. Nah, ketika laptop bapak ibu yang kita pakai, ketika terhubung dengan printer, kita bisa cetak datanya. Misalnya di sini saya cetak, karena berhubung printernya belum diaktifkan atau printernya tidak ada, maka di sini misalnya kita cetak, ada pemberitahuan di sini. Pastikan printer dalam keadaan aktif, karena printernya tidak ada, maka kita tidak bisa cetak, kita cancel saja. Oke, itu untuk siswa yang pertama. Bagaimana dengan siswa yang berikutnya? Ya sama penginputannya. Ya misalnya kita input dari non OAP ya. Oke, kita input dari non OAP. Misalnya adalah namanya Helena Tokan. Nah, NIS-nya tadi 402, maka berlanjut 403. Nomor induk siswa nasional kita isi saja ya, 00763210. Oke. Misalnya tempatnya kita isi saja. Oke, kemudian kita ambil fotonya. Nah, ini orangnya ya. Kemudian misal tanggalnya adalah tanggal 4, misal bulannya adalah April, tahunnya di sini kita kasih misalnya dia lahir 2009 ya. Jenis kelaminnya perempuan, kemudian agamanya adalah tadi sudah Katolik, kita pilih Kristen Protestan, kemudian statusnya dalam keluarga anak kandung, anaknya kedua misalnya, kemudian kita next. Oke. Alamat lengkapnya adalah kita isi saja ya Bapak Ibu. Kemudian kecamatannya kita isi saja di sini. Ya. Kemudian kota kabupaten Flores Timur, Provinsi NTT, asal sekolah SMP
1912 Baton. Masuk kelas 10. Nomor HP-nya 0812 7721 3120. Oke. Di sini nama lengkap, misalnya nama ayahnya, ya. Kemudian nicknya saya sembarang isi saja Bapak Ibu, 71 0522 0110 2572. Misalnya pekerjaannya adalah petani, ya. Nah, tahun lahir ayah di sini kita bisa pilih, misalnya 1986. Kemudian atas nama ibu, ya. Oke, untuk nicknya sembarang saja saya isi ya Bapak Ibu. 5433 7890 0011. Pekerjaan seorang ibu adalah misalnya ibu rumah tangga, IRT. Kemudian tahun lahirnya kita pilih di sini. Ya, 1994. Oke. Kita kirimkan datanya. Oke, input data siswa berhasil. Selamat input data siswa berhasil. Oke, di sini kita lihat data siswanya. Oke, tadi adalah kategori non-OAP dengan nama Helena Tokan, kemudian NIS-nya 403, siswa yang kedua, ya. Tempat lahirnya Bledo, kemudian tanggal lahirnya tadi jelas, ya. Kemudian perempuan dengan agamanya Kristen Protestan, kemudian anak kandung, anak kedua. Nah, ketika kita mau ngeprint sama seperti cara yang pertama tadi ya Bapak Ibu, kita buka menu utama, kemudian kita masuk di hasil pencarian data siswa. Di sini siswa yang kedua atas nama Helena Tokan. Oke, kita cari, maka akan muncul datanya. Kategorinya tadi jelas non OAP, kemudian nama lengkapnya Helena Tokan, kemudian NIS-nya 403 dan selanjutnya. Nah, ketika laptop sudah terhubung dengan printer, kita cetak. Tapi sebelum kita cetak, ya karena di sini mumpung laptopnya belum ada, maka pemberitahuannya di sini kita cancel saja. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, untuk tutorial dari saya pengisian aplikasi penerimaan peserta didik baru tahun 2022. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya, karena telah singgah di channel Son Atala untuk menonton.